Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam. Perkenalkan, nama saya Tambali Syafaluddin dengan NIM 13123130. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Badan Penunjang Hukum KPU. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tugas utama KPU antara lain adalah menyelenggarakan pemilu, menetapkan hasil pemilu, serta mengatur dan mengawasi partai politik. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. KPU memiliki wewenang untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemilihan umum, termasuk mengatur tahapan pemilihan, memverifikasi calon, menetapkan hasil pemilihan, serta menangani sengketa pemilihan. Perkenalkan, nama lengkap saya Simpson Efraim Hermone dengan NIM 13123000145. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu ada Peraturan Perundang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau JDHIN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Peraturan ini berpedoman pada pengelolaan JDIH KPU. Yang ketiga, ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 184 tentang Programan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemilihan Umum tahun 2021. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pemilu yang demonstrasi, jujur, dan adil melalui pembangunan sistem hukum yang berkeadilan dan ketertiban. Yang terakhir, ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tentang pedoman. Yang terakhir, ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan teknis dalam pengelolaan JDIH KPU. Dasar hukum KPU ini berfungsi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan KPU dan pengelolaan JDIH KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Yulia Pratami, NIM 13122000319. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus di KPU, yaitu dugaan kecurangan pemilu 2024 yang disebut lebih parah dan bentuk pelanggaran yang terjadi saat pencoblosan. Lembaga Pemantau Pemilu, Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2024 lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya. Pantauan DEIP Indonesia, 7 provinsi menemukan logistik surat suara banyak yang tercoblos, tertukar, dan hilang. Kemudian ada pula laporan kotak suara tidak tersegel. Tempat pemungutan suara terlambat dimulai hingga TPS yang tak
aksesibel terhadap disabilitas. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Idam Qolik mengatakan jika ada dugaan kecurangan maka proses itu akan ditangani Badan Pengawas Pemilu atau disebut Bawaslu. Adapun anggota pihaknya belum bisa memastikan jumlah surat suara yang telah tercoblos. Sementara itu, Presiden Jokowi berkata jika ada bukti pelaksanaan pemilu curang agar segera dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Dugaan kecurangan pemilu. Lembaga Pemantau Pemilu Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2024 lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya. Sebab menurut Direktur DEEP Indonesia Neni Nurhayati, selain karena indikasinya terjadi di banyak provinsi, juga tak ada gerak cepat yang dilakukan Bawaslu sebagai pengawas. Padahal insiden kecurangan atau pelanggaran pemilu akan berdampak pada kepercayaan publik atas pelaksanaan pemilu. Ini berkaitan dengan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu makin terkikis. Ibu Neni kepada BBC News Indonesia. Pantauan di DEEP Indonesia di 7 provinsi antara lain Jawa Barat, Papua Barat Daya, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Lampung menemukan masalah logistik kembali terulang. Surat suara sudah dicoblos. Dugaan kecurangan berupa surat suara yang sudah tercoblos menjadi temuan terbanyak ketiga DEEP Indonesia setelah kasus suara kurang dan tertukar. Dari hasil investigasinya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, surat suara yang telah dicoblos itu ketahuan ketika petugas KPPS sedang mendistribusikan surat suara, kotak suara, dan lainnya. Surat suara tertukar. DEEP Indonesia menemukan kasus surat suara tertukar terjadi di 21 TPS dan paling banyak, di mana antara satu dapil dengan dapil lainnya tertukar surat suaranya. Surat suara antar dapil yang tertukar seperti ini kerap menjadi penyebabnya kemungkinan karena ketidakcermatan petugas di lapangan lantaran banyaknya surat suara yang harus dicoblos. Surat suara kurang, hilang, rusak, kejadiannya kurang surat suara untuk pemilihan presiden banyak terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya petugas KPPS harus mengambil surat suara dari TPS terdekat dan untuk sementara waktu pemungutan suara diberhentikan. Kesiapan petugas di lapangan kurang. Selain mencatat persoalan logistik pemilu, DEEP Indonesia juga menemukan ada kelalaian penyelenggaraan pemilu. Direktur DEEP Indonesia Neni Nurhayati mengatakan pihaknya sudah melaporkan dugaan pelanggaran dan kecurangan itu ke Bawaslu setempat maupun pusat bersama bukti-bukti yang mereka miliki. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara itu, jajarannya sedang mengusut dugaan kecurangan pemilu berupa surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara. Namun begitu, katanya waktu pengusutan dugaan pelanggaran pidana tersebut terbatas karena meliputi penyelidikan hingga pencarian alat bukti seperti tercantum di UU Nomor 7 Tahun 2017. UU Pemilu hanya memberikan waktu kepada kita 7 hari plus 7 hari. Penyelidikan 14 hari. Nah, disitulah waktu kami untuk mencari bukti, imbuhnya dalam konferensi pers di gedung Bawaslu Jakarta. Nantinya jika perlu berhasil dikumpulkan maka Bawaslu akan meregister bukti-bukti tersebut, kemudian pihak kepolisian yang menindaklanjuti ke tahap penyelidikan dalam waktu 14 hari. Adapun anggota Bawaslu berkata pihaknya sedang merekap sejumlah surat suara yang diduga telah dicoblos pada paslon tertentu. Meskipun surat suara tersebut sebetulnya otomatis dianggap rusak dan pemilih akan menerima surat pengganti. Presiden Jokowi
menyatakan bahwa kecurangan ke MA. Di tengah kencangannya isu dugaan kecurangan, Presiden Jokowi meminta pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluh soal pelaksanaan pemilu yang disebut banyak kecurangan. Jokowi berkata, jika ada bukti bahwa pelaksanaan pemilu curang, maka langsung dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg itu ada sanksi di TPS partai, ada sanksi di TPS capres, cawapres, kandidat, ada di TPS, ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Namun jika memang ada dugaan kecurangan, ada mekanisme Bawaslu dan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pendapat kelompok kami, KPU seharusnya tidak dibubarkan. Alasannya yaitu kita juga butuh buat mengikuti hak suara kita. KPU juga bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan melakukan pemilu yang adil dan jujur. Tanpa KPU, lembaga panitia lebih baik dapat menanggung stabilitas dan integritas proses demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih, cukup sekian dari pendapat kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.